Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan manajemen pemasaran untuk pertemuan ke-10. Perkenalkan, nama kelompok kami yaitu pertama Fabrianova Safli, kemudian Edgar Geralvin. Untuk materi 10 ini dibagi menjadi dua bab, yaitu pertama yaitu merancang dan mengelola saluran pemasaran terintegrasi, dan yang kedua adalah mengelola perdagangan eceran, perdagangan besar, dan logistik pasar. Untuk yang pertama yaitu merancang dan mengelola saluran pemasaran terintegrasi, yaitu poin-poinnya yaitu A. Saluran pemasaran dan jaringan nilai. Kemudian B. Peran saluran pemasaran. Kemudian C. Keputusan rancangan saluran. Kemudian D. Keputusan manajemen saluran. Dan E. Integrasi dan sistem saluran. Untuk yang A, saluran pemasaran dan jaringan nilai, yaitu arti penting dari saluran ialah sistem saluran pemasaran adalah sekelompok saluran pemasaran tertentu yang digunakan oleh sebuah perusahaan, dan keputusan tentang sistem ini merupakan salah satu keputusan terpenting yang dihadapi manajemen. Salah satunya adalah peran utama saluran pemasaran adalah mengubah pembeli potensial menjadi pelanggan yang menguntungkan. Saluran pemasaran tidak hanya melayani pasar, tetapi mereka juga membentuk pasar. Dalam mengelola perantaranya, perusahaan harus memutuskan berapa besar usaha yang dilakukan untuk melakukan strategi pemasaran, dorong, dan tarik. Kemudian yang kedua, perkembangan saluran. Perusahaan baru biasanya mulai beroperasi dengan perusahaan lokal yang menjual di pasar yang cukup terbatas dengan menggunakan perantara yang ada. Sistem saluran berpotensi berevolusi sesuai fungsi peluang yang muncul, sumber daya, dan kapabilitas perusahaan, dan faktor-faktor lainnya. Kemudian saluran hibrida. Perusahaan yang berhasil saat ini juga melipat gandakan jumlah atau kunjungan ke pasar, atau juga saluran hibrida di banyak wilayah pasar. Perusahaan yang mengelola saluran hibrida harus memastikan bahwa saluran-saluran ini bekerja sama dengan baik dan menyesuaikan dengan cara pelaksanaan bisnis yang disukai setiap pelanggan sasaran. Kemudian memahami kebutuhan pelanggan. Konsumen dapat memilih saluran yang mereka sukai berdasarkan sejumlah faktor, yaitu harga, pilihan produk, dan kenyamanan pilihan saluran, dan juga tujuan belanja mereka. Preset Nuts dan Cepedes berpendapat bahwa di banyak pasar, pembeli dibagi menjadi satu dari 4 kategori, yaitu yang pertama, pembelanja berdasarkan kebiasaan. Yang kedua, pencari kesempatan bernilai tinggi. Ketiga, pembelanja yang mencintai keragaman. Dan yang keempat adalah pembelanja dengan keterlibatan tinggi. Kemudian yang terakhir, jaringan nilai. Mula-mula, perusahaan harus memikirkan pasar sasaran, kemudian merancang rantai pasokan kembali ke belakang dari titik itu. Pandangan ini disebut perencanaan rantai permintaan. Pandangan yang lebih luas melihat perusahaan sebagai pusat jaringan nilai, yaitu sebuah sistem kemitraan dan aliansi yang diciptakan perusahaan untuk menyediakan, menambahkan, dan menghantarkan penawarannya. Jaringan nilai meliputi pemasok perusahaan dan pemasok dari pemasoknya, serta pelanggan segera dan pelanggan akhir mereka. Kemudian B. Peran saluran pemasaran. Fungsi dan aliran saluran ialah sistem pemasaran berfungsi untuk menggerakkan barang dari produsen ke konsumen. Saluran pemasaran mengatasi kesenjangan waktu, tempat, dan kepemilikan yang memisahkan barang dan jasa dari mereka yang memerlukan dan menginginkannya. Beberapa fungsi atau seperti fisik, hak, milik, dan promosi disebut membentuk aliran aktivitas ke depan dari perusahaan kepada pelanggan. Fungsi lain yaitu pemesanan dan pembayaran membentuk aliran ke belakang dari pelanggan ke perusahaan. Akan tetapi, fungsi lain seperti informasi, negosiasi, keuangan, dan resiko terjadi dalam dua arah. Kemudian, tingkat saluran.
Saluran tingkat 0 atau disebut juga saluran pemasaran langsung terdiri dari produsen yang menjual langsung ke pelanggan akhir. Saluran tingkat 1 mengandung satu perantara penjualan seperti pengeceran. Kemudian saluran tingkat kedua mengandung dua perantara. Dalam pasar konsumen, perantara ini biasanya pedagang grosir dan pengecer. Saluran tingkat 3 terdiri dari 3 perantara. Kemudian saluran sektor jasa. Saluran pemasaran tidak terbatas pada distribusi barang fisik. Kemudian produsen jasa dan ide juga menghadapi masalah membuat jasa mereka tersedia dan dapat diakses oleh populasi sasaran. Kemudian C. Keputusan rancangan saluran. Yaitu yang pertama yaitu menganalisis tingkat output jasa yang diinginkan pelanggan. Dalam merancang saluran pemasaran, pemasar harus memahami tingkat output jasa yang diinginkan pelanggan sasaran. Saluran menghasilkan 5 output jasa, yaitu 1 ukuran lot, 2 waktu tunggu dan waktu pengiriman, 3 kenyamanan spesial, 4 keragaman produk, 5 dukungan layanan. Kemudian menentukan tujuan dan hambatan. Pemasaran harus menyatakan tujuan saluran mereka berdasarkan tingkat hasil jasa yang ditargetkan. Tujuan saluran bervariasi tergantung pada karakteristik produk. Produk segar memerlukan pemasaran yang lebih langsung berdasarkan jumlah faktor lain yang mempengaruhi tujuan saluran. Kemudian mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif saluran utama. Masalah menjadi lebih kompleks dengan adanya kenyataan bahwa sekarang sebagian besar perusahaan menggunakan bauran saluran. Alasannya adalah setiap saluran menjangkau segmen pembeli yang berbeda dan menghantarkan produk yang tepat dengan biaya semurah mungkin. Kemudian mengevaluasi alternatif utama. Masing-masing alternatif saluran perlu dievaluasi terhadap kriteria ekonomi, kendala, dan adaptif. Kemudian untuk yang D, keputusan manajemen saluran. Itu memilih anggota saluran. Untuk memfasilitasi pemilihan anggota saluran, produsen harus menentukan karakteristik yang membedakan perantara yang lebih baik. Mereka harus mengevaluasi sejumlah tahun dalam bisnis, lini lain yang dijual, pertumbuhan, dan catatan laba, kekuatan keuangan, kerjasama, dan reputasi layanan. Kemudian memilih dan memotivasi anggota saluran. Perusahaan harus memandang perantaranya dengan cara pandangan yang sama seperti mereka memandang penggunaan akhirnya. Agar dapat merancang anggota saluran mencapai kinerja puncak, perusahaan harus memulai dengan memahami kebutuhan dan keinginan mereka. Perencanaan harus merencanakan dan mengimplementasikan program pelatihan, riset pasar, dan mengembangkan kapabilitas lain secara cermat dan untuk meningkatkan kinerja perantara. Kemudian mengevaluasi anggota saluran. Produsen harus terus mengevaluasi kinerja perantara terhadap standar-standar seperti perolehan kuota penjualan, rata-rata tingkat persediaan, waktu pengiriman pelanggan, perawatan barang yang rusak dan hilang, dan kerjasama dalam program promosi dan pelatihan. Kemudian memodifikasi rancangan dan pengaturan saluran. Produsen harus selalu meninjau dan melakukan modifikasi rancangan dan pengaturan saluran lainnya. Produsen akan memodifikasi rancangan dan pengaturan saluran ketika saluran distribusi tidak bekerja seperti yang direncanakan. Terdapat perubahan pola pembelian konsumen, adanya perluasan pasar, munculnya persaingan baru, dan saluran distribusi inovatif. Kemudian yang E yaitu integrasi dan sistem saluran. Sistem pemasaran vertikal yaitu sistem pemasaran konvensional mencakup produsen independen, perdagangan grosir, dan pengecer. Sistem pemasaran vertikal sebaliknya meliputi produsen, pedagang grosir, dan pengeceran yang bertindak sebagai salah satu sistem terpadu.
Sistem pemasaran vertikal timbul sebagai akibat usaha anggota saluran yang kuat untuk mengendalikan perilaku saluran dan menghilangkan konflik yang terjadi ketika anggota independen mengejar tujuan mereka sendiri. Kemudian, sistem pemasaran horizontal. Sistem pemasaran horizontal adalah di mana dua atau lebih perusahaan yang tidak berhubungan menyatu sumber daya atau program untuk mengeksploitasi peluang pemasaran yang muncul. Kemudian mengintegrasi sistem pemasaran multi saluran, yaitu pemasaran multi saluran terjadi ketika sebuah perusahaan menggunakan dua atau lebih saluran pemasaran untuk menjangkau satu atau lebih segmen pelanggan. Jenis perdagangan besar, yaitu ada 4. Niaga, dimiliki secara independen dan kepemilikan atas barang dagangan, layanan penuh, menyimpan persediaan, memiliki tenaga penjualan, menawarkan kredit, melakukan pengiriman dan bantuan manajemen. Yang ketiga, layanan terbatas, pedagang besar tunai menjual lini terbatas barang-barang yang cepat bergerak kepada para pengecer kecil untuk mendapat uang tunai. Yang keempat, pialang dan agen, memudahkan pembelian dan penjualan dan menerima komisi 2-6%. Dan yang selanjutnya, yang kelima, cabang kantor produsen dan pengecer. Operasi perdagangan dilakukan oleh para penjual atau pembeli sendiri dan bukan melalui pedagang besar yang independen. Yang selanjutnya, pedagang besar khusus praktik pertanian, pabrik dan terminal minyak borongan, perusahaan pelelangan. Selanjutnya, keputusan pemasaran perdagangan besar, yaitu diantara lain pasar sasaran, memilih berdasar ukuran, jenis pelanggan, kebutuhan pelayanan. Selanjutnya, keragaman produk dan layanan mendapat tekanan besar untuk menyediakan lini lengkap dan mempertahankan persediaan yang memadai untuk dikirimkan segera. Selanjutnya, keputusan harga, menaikkan harga pokok barang sebesar persentase konvensional. Selanjutnya, keputusan promosi, mengandalkan tenaga penjualan untuk mencapai tujuan promosinya. Dan yang terakhir, keputusan tempat, mengembangkan gudang, diotomisasi dan sistem informasi yang maju. Selanjutnya, mengelola logistik pasar, yaitu perencanaan infrastruktur guna memenuhi permintaan, kemudian mengimplementasikan dan mengontrol aliran fisik bahan dan barang jadi dari titik asal ke titik penggunaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Langkah-langkah perencanaan logistik pasar yaitu ada 4. Memutuskan masalah nilai perusahaan tersebut kepada pelanggan-pelanggannya. Kedua, memutuskan perancangan saluran terbaik dan strategi jaringan untuk mencapai pelanggan. Ketiga, mengembangkan keunggulan operasi dalam memperkirakan penjualan, manajemen pergudangan, manajemen transportasi dan manajemen bahan. Dan yang keempat, mengimplementasikan jalan keluar dengan sistem informasi, peralatan kebijakan, dan prosedur terbaik. Selanjutnya, menghitung biaya logistik, yaitu rumusnya M sama dengan T plus FW plus VW plus S, yaitu M adalah total biaya logistik untuk sistem yang diusulkan, total biaya pengangkutan untuk sistem yang diusulkan. T adalah total biaya pengangkutan untuk sistem yang diusulkan. FW adalah total biaya tetap penggudangan untuk sistem yang diusulkan. VW adalah total biaya tidak tetap penggudangan untuk sistem yang diusulkan. S adalah total biaya kehilangan penjualan karena penundaan pengiriman rata-rata karena sistem yang diusulkan. Selanjutnya, keputusan logistik pasar, yaitu bagaimana sebaiknya pesanan ditangani, di mana sebaiknya persediaan sebaiknya ditempatkan, berapa banyak persediaan sebaiknya yang disimpan, dan bagaimana sebaiknya barang yang dikirim. Nah, jadi yaitu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan yaitu mengelola perdagangan eceran besar dan logistik pasar. Itu yang pertama ada 3, mengelola eceran. Pertama, yang kedua mengelola perdagangan besar, yang ketiga mengelola logistik pasar.
yaitu mengelola eceran. Ada 4 yang harus diterapkan, yaitu jenis-jenis pengecer, tingkat layanan, strategi pemasaran pengecer, keputusan pemasaran pengecer. Ya, jenis-jenis pengecer yaitu toko barang khusus, lini produk yang sempit, toserba, beberapa lini produk, pasar swalayan, usaha yang relatif besar, biaya rendah, margin rendah, volume tinggi. Toko konvenis, toko yang relatif kecil terletak di pemukiman, dibuka berjam-jam, 7 hari seminggu. Toko diskon, barang dagangan standar yang dijual dengan harga yang lebih murah. Pengecer potongan harga, barang dagangan yang dibeli di bawah harga pedagang bersuar biasa dan dijual di bawah harga eceran. Toko besar, ruang penjualan besar yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen untuk jenis makanan dan barang-barang yang rutin dibeli. Pengecer non-toko. Pengecer non-toko penjualan langsung, penjualan dari rumah ke rumah atau melalui pesta. Penjualan yang dijual kepada banyak orang, pemasar langsung mencakup telemarketing, pemasaran tanggapan langsung dari televisi dan belanja elektronik. Pekerjaan otomatis berupa mesin-mesin penjajah. Jasa pembelian pengecer tanpa toko yang melayani pelanggan khusus seperti karyawan organisasi besar yang telah sepakat untuk memberikan diskon. 3. Organisasi pengecer. Toko-toko jaringan korporat, jaringan sukarela, korporasi pengecer, koperasi konsumen, waralaba, dan konglomerat perdagangan. Itu selanjutnya tingkat layanan. 1. Swalayan ialah dasar dari semua operasi diskon. Banyak pelanggan menerima untuk membeli uang. Yang kedua, memilih sendiri, mencari pelanggan barang-barang mereka sendiri, menunggu mereka dapat meminta bantuan. Ketiga, layanan terbatas. Pengecer ini dapat memilih lebih banyak barang dan jasa belanja seperti kredit dan penawaran beli barang. Pelanggan membutuhkan lebih banyak informasi dan bantuan. Yang keempat, layanan penuh, wiraniaga, siap membantu dalam setiap proses pemasangan, mencari memilih pelanggan yang suka ditunggui memilih toko jenis ini. Strategi pemasaran pengecer. Ada 4 strategi pemasaran pengecer besar yang tersedia bagi pengecer. Yang pertama ialah Bloomingdale's, toko-toko yang menampilkan produk yang sangat beragam dan bernilai tambah tinggi. Yang kedua, Tiffany, toko-toko yang menampilkan keragaman produk yang sempit dan bernilai tambah tinggi. Yang ketiga, Sunglass Hut, toko-toko yang menampilkan lini yang sempit dan bernilai tambah rendah. Yang keempat yaitu Walmart, toko-toko yang menampilkan lini yang luas dan bernilai tambah rendah. Selanjutnya, keputusan pemasaran pengecer, yaitu ada pasar sasaran, pilihan produk, perdagangan barang, harga, atmosfer toko, kegiatan dan pengalaman toko, komunikasi, dan keputusan lokasi. Mengelola perdagangan besar. Mengelola perdagangan besar digunakan jika mereka lebih efisien dalam melakukan fungsi tersebut, yaitu penjualan dan promosi, memecah jumlah yang sangat besar,